Aku akan menemukan kedamaian hanya sesudah kau mati, Jalal. Syahnaz, ada apa? Kau menyukai belatiku, kau menginginkannya? Maaf, aku tidak bisa memberikannya padaku, ini milik ayahku. Sekarang ini menjadi milikku. Aku selalu membawanya kemanapun. Jangan berkeliaran di istana, pergilah ke kamar Ratu Joda. Ayo pergilah. Jalal tidak akan hidup lama. Sebentar lagi, tahta itu akan menjadi milikku. Kita bisa menghitung hari sekarang, dan tidak akan lama lagi. Dia akan membusuk di dalam kuburnya. Aku akan membalaskan dendam dengan cara apapun. Tidak. Jangan ayun buayan yang kosong. Itu dianggap sebagai pertanda buruk. Ayunan kita tidak kosong, Yang Mulia. Anak kita sedang tidur di dalamnya. Perhatian kepada semuanya, berikan salam pada Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad. Yang Mulia, apa yang membawamu sepagi ini? Aku ingin berbagi sesuatu denganmu. Aku tidak sabar ingin memberitahu hal ini. Baiklah, silakan mencari berkat Tuhan. Tolong beritahu aku, Yang Mulia, apa yang ingin kau sampaikan? Ratu Joda, aku bermimpi indah. Apa kau tahu, orang-orang bilang jika seseorang bermimpi di pagi hari, maka mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Apa aku berkata sejujurnya? Iya. Nenekku dulu sering bilang begitu. Suatu hari aku bermimpi di pagi hari dan jadi kenyataan. Apa yang kau mimpikan? Sebelum kita menikah, aku bermimpi bahwa kita akan menikah. Saat itu aku sangat marah, Yang Mulia. Aku ingin tahu kenapa aku bermimpi seperti itu. Tapi setelah itu, mimpiku malah jadi kenyataan. Aku yakin kau menyesal memimpikan itu, benar? Yang Mulia, dulu keadaannya berbeda. Aku sangat berharap mimpiku tadi menjadi kenyataan, Joda. Katakan padaku apa yang kau lihat dalam mimpimu itu, Yang Mulia. Aku bermimpi seseorang mengayun buayan itu. Awalnya aku merasa takut. Lalu aku menyadari ayunan itu tidaklah kosong, tapi berisi sesuatu di sana. Yang mengayun itu adalah salah satu ratuku. Dia menggendong bayi yang berada di ayunan dan dia mulai bernyanyi lagu pengantar tidur. Saat itu aku terbangun, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Itu adalah pertanda baik bagi Ratu Rukaya, Yang Mulia. Dia bukan Rukaya. Itu adalah dirimu, Joda. Kau pernah bilang jika seseorang bermimpi di pagi hari selalu nyata. Kau akan menjadi Maryam Zamani, Joda. Pagi hari itu, kau sangat bahagia, Yang Mulia. Kau ingin mimpimu itu menjadi kenyataan. Pertama kalinya kau panggil aku Maryam Zamani karena kau sangat bahagia. Bahkan aku merasa gembira melihat kau bahagia. Kau terlihat sedih berhari-hari. Setelah begitu banyak hari, aku bisa melihat bahwa kau benar-benar berbahagia pada pagi itu.
hadir di sidang. Aku akan buat pengumuman istimewa hari ini. Pagi ini, aku bermimpi sangat indah. Mereka bilang bermimpi di pagi hari menjadi kenyataan. Jadi oleh karena itu, ini mengatasi kesedihan. Kesenangan seperti itu membuat hidupku layak dijalani. Jadi itulah sebabnya aku berani untuk berbagi kebahagiaan dengan rakyatku setiap waktu. Aku ingin mengingatkan kalian besok adalah hari istimewa bagiku. Besok menandai ketika aku memenangkan pertempuran Panipat dan mengambil alih tahta Agra dan Delhi. Yang Mulia, kami masih ingat hari itu. Itu adalah hari masa pemerintahan Raja Mughal mengambil alih seluruh kota India. Kau benar, Agah Khan. Jadi itu sebabnya aku ingin memperingatinya. Aku ingin kau membaginya ke semua orang. Koin baru ini akan digunakan oleh semua orang. Koin ini harus diedarkan ke semua rakyatku yang ada di negeri ini. Aku mohon maaf Yang Mulia, koin ini diukir dengan gambar Dewa Hindu. Aku memintamu untuk melihat sisi lain dari koin itu. Aku ingin mengatakan bahwa Hindu dan Muslim adalah dua sisi dari koin yang sama. Jika kita menganggapnya sama, kita akan memiliki perdamaian dan harmoni di alam. Koin ini mewakili filosofi unik dari kerajaan Mughal. Setiap agama, masyarakat, dan keyakinan dianggap sederajat. Aku tidak mengerti, kenapa tidak ada yang protes? Apa gunanya protes? Yang Mulia tidak akan mendengarkan kita. Jika kita mempertanyakan Yang Mulia, akhirnya kita dipermalukan. Agah Khan, aku ingin kau membagikan koin ini. Pastikan kau mengedarkan koin ini. Baiklah, Yang Mulia. Terlihat dari wajahmu kau ingin mengatakan sesuatu. Kurasa kau melakukan hal yang benar. Ini merupakan pertanda. Aku senang kau menyetujuinya. Bukan hanya aku yang setuju. Semua orang merasa bahagia. Semua orang yang hadir di sidang memandangmu dengan penuh kekaguman. Ratu Joda, aku tahu bahwa beberapa orang tidak senang dengan keputusanku. Kalau saja Ratu Rukaya hadir di sidang, dia pasti akan merasa senang. Kau benar, tapi aku yakin dia masih merasa malu. Yang Mulia, kita tidak seharusnya memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Ratu Joda, dia mengkhianatiku dan aku memaafkannya. Aku melakukan itu karena desakan. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena memberiku nasihat yang baik. Aku bisa berdamai dengan sakit hati dan kemarahan karena dirimu. Jika bukan karena itu entah. Jika seseorang melakukan kesalahan, kita tidak harus menghukum orang itu dengan membuat kesalahan lain. Kau melakukan hal yang benar karena mengerti alasan dibalik kebohongan Ratu Rukaya. Kau bisa memahami kenapa dia merasa tidak aman. Baiklah, kita pergi. Apa? Itu berarti Jalal telah mengetahui kalau Ratu Rukaya berbohong padanya. Bukan hanya dia, bahkan Ratu Joda tahu tentang itu. Kenyataannya Raja memaafkan Ratu Rukaya karena desakan Ratu Joda. Saat aku dengar tentang hal itu, aku merasa sangat kasihan dengan apa yang terjadi pada Ratu Rukaya. Aku merasa sedih. Tapi aku tidak menyesal karena Jalal mengetahui kebenaran Ratu Rukaya. Aku merasa sedih karena dia memutuskan untuk memaafkan Ratu Rukaya. Dan itu karena desakan Ratu Joda. Nyonya, aku rasa apa yang dilakukan Yang Mulia tidak adil. Dia mengampuni Ratu Rukaya, tapi dia menghukumku. Kau tidak mengerti. Aku lebih memilih untuk dihukum daripada diampuni.
atas perintah dari Ratu Rajput. Sekali lagi, Ratu Joda membuat langkah yang sangat hebat. Setiap hari pengaruhnya pada Jalal meningkat. Ratu Rukaya seharusnya tidak bertindak bodoh. Bukannya menyebabkan kehancuran Ratu Joda, dia membuat Jalal lebih dekat dengan Ratu Joda. Salam Yang Mulia, Mahamangga ingin bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Aku yakin kalau Mahamangga akan penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salam Yang Mulia. Salam Mahamangga. Aku sangat sedih mendengar berita kekalahanmu. Beritahu aku apa yang ingin kau katakan. Jika kau ingin langsung mendengar, maka aku akan mengatakan aku merasa terkejut dan menyesal karena rencanamu gagal total. Bagaimana kau bisa kehilangan anak yang tidak pernah kau kandung sebelumnya? Bicaranya pelan-pelan, Mahamangga. Dinding itu punya telinga. Silakan berbicara pelan saat kau menjawab pertanyaanku. Aku harap Jalal tidak mengetahui kebenarannya. Nanti kau akan terkejut, Mahamangga, karena mengetahui kalau Yang Mulia tahu semuanya. Apa yang kau katakan, Ratu Rukaya? Itu benar, Mahamangga. Yang Mulia telah memergoki aku. Saat itu aku berpikir dia akan membunuhku. Tapi apa kenyataannya? Dia memaafkan aku. Membuktikan bahwa aku ratu yang paling istimewa. Harus aku katakan kau memang sangat beruntung. Tidak, Mahamangga. Aku diampuni bukan karena keberuntungan. Yang Mulia memaafkan aku karena aku punya keistimewaan. Yang Mulia, aku senang kau bahagia di dalam dunia kecilmu sendiri. Sepertinya aku merasa perlu untuk menyembunyikan kebenaran yang tidak menyenangkan ini. Apa maksudmu? Jalal mengampunimu bukan karena kau kepala permaisuri. Dia mengampunimu karena Ratu Joda yang paling istimewa baginya. Ratu Joda menyuruhnya untuk mengampunimu. Kau bicara omong kosong, Mahamangga. Ratu Joda tidak tahu apa-apa sama sekali. Aku pikir mungkin saja bahwa Ratu Joda mengetahui kebenaran itu sejak awal. Apa maksudmu? Ketika Jalal mengetahui kalau Baksi Bano telah membuat konspirasi, dia menghukumnya dengan berat dan memutuskan semua hubungan dengan dia. Dia menganggap aku sebagai seorang ibu, tapi dia tidak mengasihaniku. Tapi meskipun tahu bahwa kau telah berbohong padanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menghukummu karena Ratu Joda melarang dia untuk menghukummu. Alasan mengapa Ratu Joda meminta Jalal untuk mengampunimu bukan karena dia menyukaimu. Dia memintanya untuk mengampunimu karena dia ingin Jalal untuk berpikir tinggi dari dirinya dan dia berhasil, Yang Mulia. Bagaimanapun kau harus menganggap dirimu sangat beruntung. Jalal masih dalam hidupmu. Setidaknya Jalal tidak memutuskan hubungan seperti yang dia lakukan padaku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Rahasiamu aman denganku, Ratu Rukaya. Aku permisi. Ratu Joda, tolong perintahkan pelayan membawa ayunan ini dari kamar. Iya, kau benar Yang Mulia. Tidak seharusnya kita menyimpannya di sini. Bawa ayunan ini ke kamar Ratu Joda. Hati-hati, ada karangan bunga. Ratu Rukaya, ada apa? Oh, kau membuat karangan bunga untuk Dewa Krishna ya? Aku minta maaf sudah menginjaknya. Tidak apa-apa, kau tidak menginjaknya dengan sengaja. Biar aku buat saja yang lainnya. Kau begitu polos. Siapapun akan jatuh cinta padamu. Di mana kau belajar seni ini, Ratu Joda? Di satu sisi kau pura-pura simpati padaku. Dan di sisi lain, kau telah mengejekku, bukan? Aku tidak mengerti apa maksudmu, Ratu Rukaya. Oh,
Oh, jadi kau ingin katakan apa yang sudah kau tahu? Ratu Joda, kau membawa ayunan menjauh dari kamarku untuk menunjukkan bahwa kau telah mengambil tempatku dan kau mencoba untuk mengejekku. Kau ingin aku jatuh di depan yang mulia? Bukankah begitu, Ratu Joda? Sehingga dia menghormatimu lagi. Kau sudah tahu aku tidak mengandung. Dan itu kemenangan untukmu. Kau sendiri yang membuat dirimu diejek karena situasi ini. Kami percaya saat kau bilang kau sedang mengandung. Tapi kau malah menyakiti perasaan kami semua. Kau berbohong kepada semua orang. Lupakan apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan itu bahkan lebih buruk. Meskipun kau tahu rahasiaku, kau pura-pura tidak menyadari, bertindak seolah-olah kau bersimpati padaku. Dan aku tidak akan malu dengan apa yang kulakukan. Dan aku tidak akan pernah minta maaf padamu untuk apa yang aku lakukan. Aku terpaksa berbohong kepada Yang Mulia karena kau, Ratu Joda. Satu-satunya hal yang aku sesalkan adalah bahwa Yang Mulia memaafkan aku. Dan itu juga atas desakanmu. Aku meminta Yang Mulia untuk mengampunimu. Bukan karena aku merasa kasihan padamu. Aku tidak menyalahkanmu untuk apa yang kau lakukan. Itu karena aku mengerti kenapa kau berbohong pada kami. Itu yang aku sampaikan pada Jalal dan niatku bukan untuk menjatuhkanmu di depannya. Aku meminta Yang Mulia untuk berpikir seberapa besar dia menghargai persahabatannya denganmu. Dan aku merasa bahagia karena dia masih menganggapmu sebagai salah satu teman terdekatnya. Terlepas dari alasan dan niatmu, karena kau membantuku. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun untuk memberi bantuan apapun padaku. Setiap kali aku mendapatkan kesempatan, aku akan kembali padamu dengan menolongmu. Ingatlah kata-kataku itu. Kau benar-benar orang yang keras kepala dan merasa sangat bangga pada dirimu sendiri. Meskipun begitu, aku senang setidaknya Ratu Rukaya merasa kalau suatu hari nanti dia akan membantuku. Aku yakin dia tidak akan mengingkarinya. Ini adalah bangku tahta yang akan segera aku duduki. Tapi Jalal sudah merebut kesempatan itu dariku. Hidup Ratu Kerajaan Mughal. Hidup Ratu Mughal. Hidup Ratu Kerajaan Mughal. Aku sudah menyembunyikan identitasku untuk bertemu ibuku. Sekarang ini aku sudah menemukan ibuku. Ya Rahim, pamannya Dewa Krishna Kans yang perkasa, sangat ingin untuk membunuhnya. Itulah sebabnya dia dipenjara. Orang tua Dewa Krishna, Dewaki dan Vasudev pada hari kelahirannya, semua penjaga tertidur dan pintu terbuka dengan sendirinya. Apa pintu-pintu penjara itu benar-benar terbuka sendiri? Iya. Vasudev membawa Krishna kecil ke seberang sungai Yamuna ke tempat Nan. Dia memberikan Krishna pada Nan dan mengambil putri Nan sebagai imbalan. Dewa Krishna memang dilahirkan dari Devaki, tapi dia diasuh oleh Yasoda. Dan di pagi hari, saat Yasoda melihat Dewa Krishna tidur di sampingnya, dia sangat gembira. Begitu juga dengan Nan, mereka memiliki seorang putra. Siapa itu Nan? Nan itu adalah ayah angkat dari Dewa Krishna. Dia adalah suami Yasoda. Sama seperti Yang Mulia adalah suamimu? Salam Yang Mulia. Nan adalah suami Yasoda. Berarti sama seperti Yang Mulia adalah suamimu, ya kan? Jawab dia, Joda. Rahim, kenapa kau tidak mau menyapa Yang Mulia? Salam Yang Mulia. Salam, Rahim.
Kau belum menjawab pertanyaanku, Ibu Joda. Iya, Yang Mulia adalah suamiku. Kau boleh pergi sekarang. Ibu Joda, katakan padaku, kapan kau punya anak seperti Dewa Krishna kecil? Aku ingin main dengannya. Rahim bertanya sesuatu, ayo jawablah. Yang Mulia, jangan membicarakan itu di depan anak-anak. Moti Zakira, tolong antarkanlah Rahim kepada ibunya Ratu Salimah. Rahim tidak bersama kita lagi, jawab pertanyaannya sekarang. Yang Mulia, kau ini seperti anak kecil saja. Kau nakal ya? Masa membicarakan hal seperti itu di depan anak-anak? Aku tidak melakukan apa-apa. Rahim bertanya, apa yang aku ingin ketahui? Kau juga tahu bahwa aku telah bermimpi pagi ini. Kapan mimpi itu akan terwujud? Senas berpikir Jalal telah memenjarakan ibunya. Dia berpikir Jalal bertanggung jawab atas kondisi ibunya. Senas ingin balas dendam pada Jalal. Dia menunggu untuk mengambil tahta Delhi dan Agra. Seseorang sudah siap membantunya dalam mencapai tujuannya. Seseorang yang menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Orang itu hanya memiliki satu tujuan, seperti Senas. Mereka ingin melengsarkan Jalal. Dengar, Jalal. Kau tidak punya banyak waktu. Semakin cepat aku mendapatkan bantuan dari siapapun, maka semakin cepat kau akan mati. Aku bangga untuk mengumumkan hal ini di atas kehadiran Anda di sini. Bahwa hari ini adalah harinya ketika ahli waris dari Raja Humayun, Jalaluddin Muhammad di bawah pengawasan Behran Khan sudah mengalahkan Raja Delhi, Hemu, dan telah menaklukkan Delhi dan Agra. Selamat untuk Raja. Dan dalam hal ini aku juga mengucapkan selamat kepada Raja yang mulia. Hari ini akan diperingati oleh Ratu Salimah. Tuhan telah memberkatiku dengan hidup yang pendek, tapi aku tidak keberatan. Jika setiap saat bisa bersamamu, itu akan menjadi seperti seumur hidup. Ratu Salimah, majulah ke depan. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup yang mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup yang mulia! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup yang mulia! Hidup! Hari ini adalah hari yang baik. Aku rindu hanya pada satu orang di hari ini, dan orang itu adalah Ganbaba. Jika tidak pernah ada dalam hidupku, aku tidak akan pernah menjadi seorang raja. Dia mengajarkanku untuk menjalankan kerajaan. Dia mengajarkan semua yang ku tahu pada hari ini. Aku menjadi lebih kuat bawah bimbinganmu. Aku bisa menjadi seorang raja
Dari kerajaan Mughal, itu semata karena kesetiaan Gan Baba dan juga kerja kerasnya. Jika ia bersama kita hari ini, aku akan mengucapkan selamat, memeluknya, kemudian mengatakan bahwa aku akan berterima kasih padanya atas nama keluarga kerajaan dari kerajaan Mughal. Hari ini adalah hari istimewa. Aku ingin kalian semua siap. Aku ingin bertemu rakyatku di sore ini. Perintahmu akan diikuti, Yang Mulia. Perhatian, Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Yang Mulia, kami akan pergi sekarang. Salam Yang Mulia. Salam. Salam Yang Mulia. Salam. Jadi kau sudah siap untuk menemui rakyatmu, Yang Mulia? Kau jadi terlihat lebih cantik dengan berdandan, Joda. Seperti cintaku untukmu yang semakin dalam. Kau kelihatan lebih cantik setiap harinya. Kau tidak serius dengan perkataanmu, kan? Aku tidak berbohong, aku berjanji. Aku datang untuk memintamu hadir ketika aku membagikan koin-koin ini pada rakyatku. Aku merasa terhormat untuk melakukannya, Yang Mulia. Aku pasti akan bergabung denganmu. Tapi aku punya sebuah syarat. Syarat lain. Katakan, apa itu? Yang Mulia, kau memiliki 3 ratu yang istimewa. Aku tidak ingin kau menyebutnya sebagai ratu istimewa. Kau ingin aku mencabut ratu-ratuku dari status istimewanya, begitukah maksudmu? Iya. Juga tidak mengatakan bahwa Ratu Rukaya dan Ratu Salimah adalah ratu istimewa. Atau membawa mereka bersama untuk menemui rakyatmu. Karena jika kau memiliki 3 ratu istimewa, kenapa kau menghormati aku saja dan hanya membawaku ke hadapan rakyatmu? Aku mengerti. Aku minta maaf karena mengulang kesalahan yang sama, mencoba berdebat denganmu. Dan aku selalu kalah jika harus berdebat denganmu, Joda. Hati-hati. Rapikan rambutku dengan benar. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan dengan baik. Salam Ratu Rukaya. Salam Ratu Salimah. Subhanallah, jadi ketua permaisuri siap untuk ikut dalam acara istimewa? Tentu Ratu Salimah. Karena aku harus tampil dengan seorang raja. Aku harus terlihat cantik. Iya kan? Iya, ayo kita berangkat. Karena Yang Mulia Raja ingin bertemu dengan ratu-ratunya. Pasti. Kau, aku, dan Ratu Joda. Mereka mengamati peringatan menaklukkan kerajaan ini. Jalal naik tahta setelah mengalahkan Hemi. Tapi aku layak untuk menaiki tahta ini, dan aku yakin itu. Aku tidak akan biarkan mereka merayakannya. Tidak akan pernah. Apa yang kau katakan, Shenas? Apa yang baru saja kau katakan? Kau tahu kan kalau Rahim, aku suka bermain dengan Rahim, tapi dia selalu menang di setiap permainan. Aku tidak akan membiarkannya kali ini. Rahim itu kan jauh lebih muda darimu. Jika anak-anak merasa senang kalau dia menang, maka kita harus mengalah. Tidak, kali ini aku tidak akan biarkan dia menang. Aku akan mengalahkannya. Aku akan memenangkan permainan. Baiklah, ya sudah. Kenapa kau peduli tentang kemenangan? Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan, oke? Sekarang tersenyumlah. Ayolah, bersiap-siap untuk perayaan. Kita harus pergi. Tidak, aku tidak suka tempat yang ramai. Baiklah, aku pergi. Jaga dirimu ya. Aku hanya berharap pesanku segera sampai dan sekutuku datang dengan cepat. Lalu aku akan mendapatkan apa yang sebenarnya aku layak dapat.
senang sekali melihatmu, Kak. Aku senang melihat kau dan Yang Mulia Raja bersama-sama. Kau datang menemuiku sementara Yang Mulia Raja menangani rakyat. Itu benar kan, Kak? Iya sih, Fanny. Salam. Salam, Tecuan. Apa kau sudah siap? Ya, Ratu Joda. Ini tidak adil. Aku bukan ratu bagimu. Aku adalah kakak dari istrimu dan aku akan merasa senang jika kau mau memanggilku hanya dengan namaku saja. Iya, dia seperti kakakmu juga. Kau bisa memanggilnya dengan namanya. Aku akan menjaganya, Yang Mulia. Apa Yang Mulia ingin melihatnya? Tentu saja. Perhatian! Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba! Apa itu, Adgah Khan? Ratu Joda dibuatkan ini oleh pengrajin kerajaan Tecuan, Yang Mulia. Sebagai kenang-kenangan katanya. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa memiliki ide yang indah seperti itu, tapi aku harus katakan, ini luar biasa. Aku sangat menghargai idemu. Kau adalah satu-satunya yang paling mengerti aku. Kau memenuhi tugasmu sebagai seorang raja dengan sangat baik, Yang Mulia. Jadi adalah tugasku sebagai istrimu. Aku harus memahami ide-idemu. Bagaimana aku bisa lupa? Tidak ada yang bisa berdebat dengan. Silakan. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! 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 Hidup! 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 Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Ini hari istimewa yang penuh harapan bagiku. Hari ini aku berhasil menaklukkan Delhi dan Agra setelah mengalahkan Hemu. Dan aku akhirnya menjadi raja kalian. Pada peringatan hari itu, aku berjanji pada kalian semua bahwa aku akan memenuhi semua kewajibanku. Adgah Khan, sebarkan koin baru. Apa ini, Tuhan? Jadi akhirnya Yang Mulia melakukannya. Kita harus menggunakan koin umat Hindu. Ini adalah sebuah dosa. Akan menjadi dosa jika menerima koin ini. Hei, jaga bicaramu. Berani sekali kau menyebut keputusan raja itu berdosa. Tunggu, Adgah Khan. Aku ingin para imam mengatakan padaku mengapa mereka keberatan.
Katakan padaku, kenapa kau tidak mau menerima koin itu? Keberatan kami adalah sah, karena koin ini memiliki simbol agama Hindu. Kami memenuhi kewajiban kami terhadap agama kami dengan tidak menerima koin ini. Kau sudah membawa Hindu dan Muslim bersama-sama dengan menulis koin ini. Kami tidak bisa menerimanya. Kau benar sekali, tapi itu sangat wajar. Melalui koin ini aku menyatakan harapanku untuk melihat Hindu dan Muslim bersama-sama. Tidak peduli bagaimana cara kita menyembah Tuhan, karena yang Maha Kuasa hanya satu. Kami tidak akan bisa menerima koin dengan simbol agama lain. Dengar dulu penjelasanku. Aku ingin kau melihat sisi lain dari koin itu. Ini berjumlah 786. Itu berarti Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan menolak koin ini, kau menolak sesuatu yang bertanda baik. Udara, air, dan sinar matahari adalah berkat Tuhan pada kita. Kau menghirup udara yang sama dengan umat Hindu. Jika matahari menyinari rumahmu dengan sinarnya, maka saat itu juga ia menyinari rumah umat Hindu. Kau telah meminum air dari sungai yang sama seperti umat Hindu. Tanaman yang ditanam Hindu atau Muslim, kau bisa memakannya. Jika Tuhan membuat semua orang sama, lalu mengapa kita harus membedakannya? Aku Muslim dan aku jujur pada agamaku. Tapi aku menghormati agama-agama lain juga. Dan aku juga lahir di sebuah keluarga Hindu. Jika mereka menolak untuk membantu, aku tidak akan berada di sini di hari ini. Bagi seorang raja, semua rakyatnya adalah sama, baik itu Hindu atau Muslim. Hindu dan Muslim berdoa untuk kesejahteraanku dan menjadi tugasku untuk memikirkan semuanya tanpa terkecuali. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hentikan mereka! Mereka menuju ke arah raja. Lihatlah mereka yang mulia. Orang-orang Hindu tidak mau menerimamu. Mereka datang ke sini untuk menyerangmu. Biarkan mereka. Agahkan. Akbar? Apa ini? Yang mulia, kami memikirkan sebuah nama untukmu. Akbar. Apa yang kau lakukan? Kau ini ciptaan Tuhan. Kau adalah Raja Muslim pertama yang menganggap umat Hindu sebagai manusia. Kau membebaskan biaya ibadah. Dan kau izinkan kami untuk mengikuti agama kami dan pergi untuk beribadah. Kami semua mendoakan dan memberkatimu selalu. Dan kami telah mendengar bahwa Tuhanmu yang disebut Allahu Akbar artinya Tuhan Maha Besar. Hari ini kami memberikan sebutan yang sama, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Ini bukan sekedar sebutan, tapi ini tanggung jawab yang besar. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bisa memenuhinya. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup!
Sikap keras kepalamu selalu mengganggu. Aku sangat ingin mendengar kau memanggil nama aku. Tapi sayangnya, kau tak pernah memanggil namaku. Aku selalu memanggilmu sebagai Yang Mulia. Tapi aku tidak tahu kenapa aku mengatakan nama tersebut pada hari itu. Akbar. Aku tidak bisa memberitahumu betapa aku sangat mencintaimu Yang Mulia. Sayangku, Akbar.